Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Puji Lestari, NIM K8419069 dari Program Studi Pendidikan Sosiologi Antropologi Universitas 11 Maret Surakarta. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan terkait pekerjaan sosial. Apa itu pekerjaan sosial? Pekerjaan sosial merupakan people helping people, di mana kita menolong sesama atau membantu sesama yang kurang memiliki akses atau kemampuan dengan memberikan solusi atau cara agar orang yang kita bantu dapat memiliki akses maupun kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pekerjaan sosial juga menjadi salah satu mata kuliah yang dipelajari oleh mahasiswa pendidikan Sosiologi Antropologi Universitas 11 Maret Surakarta. Hal ini bertujuan agar mahasiswa memiliki empati terhadap sesama dan secara nyata mampu menolong sesama yang membutuhkan. Sebagai bentuk nyata dari pekerjaan sosial ini, saya dan teman-teman dari Pendidikan Sosiologi Antropologi Universitas 11 Maret Surakarta Angkatan 2019 melakukan pekerjaan sosial dengan membantu orang lain baik secara individu, kelompok, maupun komunitas. Sebelum saya menceritakan terkait pekerjaan sosial yang saya lakukan, saya akan sedikit menceritakan terkait pekerjaan sosial. Jadi, pekerjaan sosial ini sebenarnya bukanlah hal yang asing lagi bagi kita. Karena ketika kita bertemu volunteer atau relawan, itu merupakan bagian dari pekerjaan sosial. Jadi, pekerjaan sosial itu di mana kita dapat membantu orang lain yang kurang memiliki akses atau kemampuan agar orang tersebut dapat memiliki akses atau kemampuan. Dalam pekerjaan sosial ada beberapa karakter. Yang pertama, yaitu pekerjaan sosial merupakan aktivitas yang memiliki tujuan untuk membantu orang lain, baik secara individu, kelompok maupun komunitas, dengan memberikan berbagai solusi agar orang yang kita bantu dapat memiliki akses atau kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, untuk memberikan bantuan kepada seseorang, secara individu, kelompok maupun komunitas, tentu kita perlu memahami terlebih dahulu keadaan dari orang yang akan kita tolong. Oleh karena itu, pekerjaan sosial juga memerlukan pemahaman yang utuh terkait individu, kelompok maupun komunitas yang akan dibantu. Selain itu, juga dilakukan pemahaman agar kita sebagai pekerja sosial ataupun orang yang menolong itu mampu memahami sumber daya yang dimiliki oleh objek atau orang yang akan kita beri bantuan dan mengembangkan sumber daya tersebut agar orang yang kita bantu dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan menggunakan sumber daya yang mereka miliki. Pekerjaan sosial juga memerlukan pemahaman yang utuh terkait nilai dan norma serta hubungan sosial yang ada di masyarakat. Pekerjaan sosial dilakukan berdasarkan rasa empati terhadap orang lain, baik secara individu, kelompok maupun komunitas. Untuk melakukan pekerjaan sosial, seorang pekerja sosial juga harus memiliki keahlian saintifik, yakni melakukan penelitian. Karena seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwasanya untuk melakukan pekerjaan sosial dengan membantu orang lain, kita sebagai pekerja sosial tentu perlu memahami terlebih dahulu objek ataupun subjek yang akan kita berikan bantuan. Nah, untuk memahami orang yang akan kita beri bantuan, tentu kita harus melakukan penelitian, yaitu dengan terjun ke lapangan, melakukan wawancara, melakukan pendekatan supaya kita tahu sumber daya yang mereka miliki serta kebutuhan apa yang perlu kita bantu kepada mereka. Pekerjaan sosial sebenarnya tidak hanya berkaitan dengan memberikan bantuan secara ekonomi saja, seperti memberikan sembako maupun uang kepada orang yang membutuhkan. Tapi pekerjaan sosial dapat membantu orang lain baik secara psikologis, kesehatan, keamanan, maupun layanan pembangunan. Pekerjaan sosial yang saya lakukan ini lebih mengarah kepada pemberian bantuan secara psikologis, karena orang yang saya bantu pernah mengalami depresi dan hingga saat ini masih sering mengalami depresi, meskipun secara perlahan sudah mulai berkurang depresinya. Di sini saya membantu seorang yatim yang bernama Tantri Aprilia Wulandari yang tinggal sendiri bersama adiknya. Ayahnya meninggal sekitar 3 atau 4 bulan yang lalu dikarenakan terinfeksi virus COVID-19. Setelah 40 hari kepergian ayahnya, ibunya pun kemudian
pergi merantau keluar kota untuk bekerja dengan membawa adik bungsunya. Dan saat ini Tantri hanya tinggal berdua dengan adiknya. Yang pertama, saya bertemu dengan Tantri beberapa kali untuk melakukan pendekatan, melakukan wawancara, agar saya tahu bagaimana keadaan Tantri serta kebutuhan apa yang perlu saya bantu atau saya berikan kepada Tantri.